Kami ingin menyerupai Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau di dalam kemuliaan-Mu bersedia untuk hadir bersama-sama dengan kami di dalam ketidaksempurnaan. Bahkan Engkau mengajar kami bahwa tujuan hidup kami bukanlah kehendak kami, tapi melakukan kehendak Bapa di sorga. Kami juga mau seperti itu. Tolonglah kami untuk memahami kehendak Bapa di sorga bagi setiap kami di hidup kami yang begitu singkat ini. Supaya kehidupan ini boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang lain bisa melihat cerita Tuhan di dalam hidup kami. Berbicara kepada kami saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Baik kami yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar, disapa oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami berdoa memohon semuanya ini demi nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Sudah masuk di tanggal 19 Januari, masih semangat? Boleh tepuk kanan kirinya, semangat terus. Tanggal 1 Januari kita berbicara bahwa tahun 2025 kita mau melakukan perjalanan. Lalu Pendeta Roni menyampaikan bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pendeta Dondon berkata bahwa kita harus berjalan sebagai tubuh Kristus karena bukan kebetulan Tuhan menghadirkan tubuh Kristus di tengah-tengah kita untuk kebaikan kita. Hari ini kita mau bicara tentang berjalan bersama dengan keluarga. Tidak mungkin kita terlepas dari kehidupan keluarga. Entah kita menikah, entah kita single sampai saat ini, tetap kita akan terkait dengan keluarga. Minggu depan kita akan ditantang untuk berjalan sampai pada akhirnya. Akhir tahun 2025, tapi bukan hanya sampai di situ. Akhir hidup kita sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus yang kita cintai. Pagi ini kita mau bicara tentang berjalan bersama dengan keluarga kita. Dan kita mau belajar dari apa yang dipikirkan, digumulkan oleh Yosua. Ayatnya kita baca dari Yosua pasal 24, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Mari kita membaca pelan-pelan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hati dan berupaya untuk melakukan dalam kehidupan kesehariannya. Amin. Saudara sekalian, banyak survei mengatakan banyak anak muda enggak suka dengan pernikahan. Karena mereka melihat kehidupan daripada orang tuanya itu, saudaraku, gak mencerminkan sebuah kehidupan. Riset ini sangat real dan nyata. Bukan hanya di negara-negara maju, tapi ternyata juga di Indonesia. Kalau bicara dengan keluarga, betapa banyak hati yang merasa terluka. Bahkan kadang-kadang di dalam konseling kita mendengar suara orang-orang berkata, jangan sebut-sebut nama itu. Padahal keluarga, padahal orang tua, padahal anak. Tapi kalau bicara tentang keluarga, hatinya seperti tercabik-cabik saudara sekalian. Lebih senang berbicara dengan sahabat, dengan teman, mungkin dengan tukang parkir, mungkin dengan orang-orang ketemu di jalan. Lebih mudah untuk berbicara. Tapi untuk bicara dengan keluarga, oh saudara sekalian, begitu banyak rasa sakit yang membuat pada akhirnya orang menjadi pesimis dengan konsep keluarga yang dibangun oleh Tuhan. Saudara sekalian, banyak orang mengalami
bahwa kehidupan keluarga itu justru meruntuhkan hidupnya. Banyak orang yang menyesali pernikahannya dan berkata, ini bukan kehidupan yang saya ingin. Kenapa Tuhan izinkan dulu saya bertemu? Kenapa Tuhan izinkan saya dulu menikah? Kenapa Tuhan mengizinkan saya punya anak seperti ini, punya mertua, punya menantu seperti ini. Lalu kemudian pelan-pelan keraguan, ketidakpuasan itu menggerogoti iman dan kemudian mempertanyakan Tuhan. Namun sebenarnya saudara sekalian, di dalam Alkitab berulang kali kita melihat bagaimana Tuhan membangun orang justru melalui keluarga. Tuhan memberikan Hawa kepada Adam untuk membangun Adam. Kemudian saudara sekalian, pada Kejadian pasal 6 ketika Nabi Nuh dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan silsilah manusia dan semua manusia yang lain dibinasakan oleh air bah, Tuhan memulai dengan keluarga. Pasal 12 Tuhan memanggil Abraham dengan keluarga. Matius pasal yang pertama Tuhan Yesus lahir dimulai dengan silsilah. Karena Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga. Mujizat Tuhan Yesus pertama itu bicara dengan merubah air dan kemudian menjadi anggur di dalam pernikahan. Bahkan Wahyu mencatat di ujung kitab yang kita percaya sebagai Alkitab ini ada pernikahan anak domba. Jadi konsep tentang keluarga itu dari Alkitab saudara sekalian begitu kental, dan tentu karena Allah itu baik, dia tidak pernah merencanakan keluarga itu untuk menghancurkan, meruntuhkan. Sebaliknya untuk membangun supaya setiap orang yang ada dalam keluarga itu bisa melakukan kehendak Tuhan. Namun kenyataannya berbeda. Baik saudara sekalian, kita mau coba lihat apa yang kita bisa petik daripada tekad daripada Yosua ini. Yang pertama saudara, kalau berbicara dengan keluarga, kita harus bisa berani accept atau menerima. Accept atau menerima. Terimalah saudara sekalian. Terimalah bahwa saudara sekalian kita tidak pernah memilih keluarga kita. Tidak pernah. Di sini Yosua berkata, takutlah akan Tuhan. Waktu berbicara takutlah akan Tuhan dalam terminologi orang Ibrani, itu bicara tentang menerima kedaulatan Tuhan, menerima kekuasaan Tuhan, menerima semua yang Tuhan tentukan. Maka saudara sekalian, pada waktu kita bicara tentang keluarga, adakah di sini yang meminta kepada Tuhan sebelum lahir siapa yang menjadi orang tuanya? Tidak. Kalau begitu siapa yang memilihkan keluarga buat kita? Tuhan. Maka Tuhan mengajak kita, menantang kita untuk menerima itu saudara sekalian. Dan kita mensyukurinya. Bukan kita semata-mata karena keinginan hati kita. Tapi dalam kedaulatan Allah yang memberi hidup kepada manusia. Maka keluarga itu adalah pemberian daripada Tuhan. Dan wujudnya saudara sekalian, kita bersyukur. Kalau saudara duduk dengan istri pasangan saudara sekalian, bukan istri pasangan ya saudara sekalian, istri dan suami di sini pasangan, bilang saya bersyukur. Kalau nggak berani ngomong atau ada sesuatu yang membuat nggak bisa ngomong, ngomong dalam hati. Tuhan makasih buat istri saya, makasih buat suami saya, makasih buat anak saya, makasih buat menantu saya. Bukan engkau yang memilih, Tuhan yang memberikannya. Takutlah akan Tuhan. Tuhan punya maksud saudara sekalian. Terima kenyataan itu. Hari ini kami melayani bersama-sama Henrikus, Siani, Timothy, dan Samuel. Sorry, bisa dibantu klikernya? Tidak. Baik. Saya dan Siani baru saja merayakan 22 tahun pernikahan kami. 17 Januari. 17 Januari kami berlutut di sini diberkati oleh Pendeta Henry. What amazing grace. Hari ini 22 tahun kemudian, saya berdiri dengan istri saya melayani. Anak saya bermain keyboard. Anak saya yang kedua bernyanyi. Sebuah keindahan. Puji Tuhan. Bukan karena Henrikus, bukan karena Siani. Karena dulu kami gak pernah merencanakannya saudaraku. Tapi Tuhan yang punya rencana itu. Aku bersyukur. Saya berterima kasih.
Makanya tadi di belakang waktu persiapan saya bukan guyon sih, mengencourage paduan suara. Satu kali paduan suara ada bapak anaknya gitu bareng-bareng. Boleh kan? Saudaraku, saya bahagia sekali. Pak Henry terima kasih waktu itu memberkati kami di tempat ini. Di tempat ini. Saya gak pernah bermimpi untuk hal itu saudaraku. Tapi bahwa kami berdoa, Tuhan Engkau yang membentuk keluarga ini dan aku mau persembahkannya. Kami gak merancang makan, di mana pergi kemana, enggak. Tapi kami merancang hari ini. Bulan November yang lalu ketika kita merancang apa yang akan terjadi di bulan ini. Lalu karena ada perubahan-perubahan pengkhotbah, perubahan tema dan lain sebagainya. Jatuhlah di tanggal ini. Dan kami percaya itu kebaikan Tuhan. Saudaraku, apakah saudara juga punya mimpi seperti itu? Satu kali saudara dengan bergandengan tangan menghadap kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini keluarga yang Kau bentuk. Ini keluarga yang Kau berkati Tuhan. Ini keluarga yang Kau saksikan janji imannya. Aku menerima Engkau menjadi pasanganku baik di dalam sakit maupun di dalam sehat. Di dalam suka maupun duka. Di dalam semua keberadaanmu sampai maut memisahkannya. Hari ini saya dengan keluarga mau bersaksi kepada engkau semua. Bahwa betul keluarga itu menyakitkan. Tapi di tengah-tengah itu masih ada pengharapan. Masih ada pengharapan bahwa Tuhan membentuk keluarga itu dengan maksud bukan meruntuhkan hidupmu, tapi membangun engkau temanku. Saya mengencourage Anda yang masih berjuang untuk parenting anak-anak Anda. Luangkan waktu terbanyak supaya satu kali engkau bisa merasakan apa yang saya ngomong hari ini. Gak bisa dibayar apapun temanku. Karena Tuhan berniat baik atas hidup keluargamu, atas hidupmu. Namun saudara sekalian, kita perlu melatih diri kita untuk stop membandingkan. Cerita Tuhan untuk keluarga kami beda dengan cerita Tuhan untuk keluarga yang lain memang. Nanti kebaktian ketiga secara anugerah Tuhan, Pendeta David Chu juga akan berbicara di tempat ini karena dia ada dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba schedule masuk saudara sekalian. Dan dia juga bercerita hal yang sama. Dan kita melihat bagaimana mereka juga mengalami kebaikan Tuhan dalam hal itu. Stop membandingkan, bahkan lebih daripada itu, stop menginginkan. Coba istri saya kayak dia. Bukankah Tuhan berkata tidak boleh menginginkan barang sesamamu. Tidak boleh menginginkan apa yang diinginkan oleh saudaramu. Saudaraku, stop membandingkan. Stop menginginkan. Fokus pada pemberian Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku bersyukur. Saudara sekalian, namun demikian kita perlu mengakui bahwa tidak ada yang sempurna. Saya tadi dalam beberapa kalimat menyatakan bahwa hidupnya kok enak banget, enggak gitu. Saya berulang kali berbeda pendapat dengan Siani. Dan kami terus belajar saudara sekalian bagaimana untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Entah berapa kali saya menyakiti dia sebagai pasangan saya. Entah berapa kali juga dia menyakiti saya. Tidak ada yang sempurna. Mari kita keluarkan kalimat itu. 1, 2, 3. Tidak ada yang, bukan karena Tuhan yang tidak sempurna merencanakannya, bukan. Tapi karena Roma pasal 3:23 yang berkata, karena semua orang telah berbuat dosa. Saya berdosa, pikiran saya dosa, kehendak saya dosa, egois saya itu saudaraku. Suamimu itu bukan orang malaikat, dia ada pendosa. Istrimu juga bukan malaikat, bukan bidadari. Dia pendosa yang di mata Tuhan harusnya binasa. Anakmu juga gak sempurna, dia pendosa saudaraku. Mertuamu adalah orang berdosa. Kalau kita memahami akan hal ini, saudara sekalian kita boleh berlega hati sebab kita tidak sedang ada di dalam kesempurnaan. Sehingga dalam hal itu kita menyiapkan hati kita, mungkin saja kita akan terluka, mungkin saja kita akan disakiti, menyakiti dan lain sebagainya saudaraku. Namun demikian firman Tuhan gak boleh berhenti di situ. Tuhan minta kita untuk bertobat. Help me please again, clickernya.
bertobat. Sebab apa saudara sekalian? Karena tidak pernah ada berkat dalam gelapnya dosa. Kalau engkau memelihara kemarahan, kepahitan, tidak akan pernah ada berkat. Kau bisa makan, tapi gak akan pernah engkau sukacita. Kalau engkau selingkuh, tapi engkau berkata Tuhan berkatilah keluargaku, nonsense. Bertobat. Tidak akan pernah kita melihat matahari waktu kita menghadap barat. Enggak pernah. Itu hukum alam. Tuhan sudah tetapkan. Maka saya dan saudara dalam ketidaksempurnaan kita harus bertobat. Kita mengakui keberdosaan kita. Kita minta ampun kepada Tuhan saudara sekalian. Supaya rencananya tidak digagalkan oleh ketidaksempurnaan, keegoisan, keberdosaan kita. Saudaraku, mungkin kau berkata, tapi dia yang sakitin saya duluan. Respon Anda tidak mengampuni, itu pun dosa. Dia yang menyakiti Anda, tapi Anda tidak mengampuni dia. Maka dua-duanya berdosa. Di tengah-tengah itu, tidak mungkin saudara melihat matahari terbit ketika saudara menghadap ke barat. Tidak mungkin saudara menuntut Allah memberkati keluargamu tanpa sebuah pertobatan. Saudara sekalian, pagi hari ini aku berseru kepadamu. Keluarga hancur bukan karena konsep keluarganya, tapi karena dosanya. Kita laki-laki begitu egois. Kita takut sekali untuk minta maaf. Kita takut sekali kehilangan harga diri untuk mengakui kesalahan. Bahkan sekalipun kita tahu itu salah dan menyakiti seseorang yang kita cintai, kita terlalu angkuh untuk merendahkan hati dan berkata sorry, saya minta maaf. Itulah yang membuat keluargamu tidak seperti apa yang Tuhan inginkan, temanku. Bukan karena Tuhan, tapi karena keberdosaanmu. Keinginanmu, hai istri-istri, untuk menguasai suamimu. Mengendalikan semuanya seperti ada di dalam tanganmu semuanya. Ketakutanmu, kehilangan mereka yang kau cintai. Itulah yang membuat akhirnya keluarga tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Bertobat. Sebab saudara sekalian, Tuhan masih terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dia, saudara sekalian, masih terus berjalan bersama dengan kita. Rencananya tidak bisa di stop karena kegagalan kita. Memang pilihan kita bertobat atau tidak. Tapi rencana dia membentuk pribadi-pribadi kita tidak pernah berhenti. Yosua berkata, beribadahlah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Sebab saudara sekalian, sebab dialah yang layak untuk disembah, ditinggikan saudara sekalian. Kita percaya bahwa dengan menyembah dia, kita mengalami sebuah pembaharuan dari dalam diri kita. Contoh paling nyata itu adalah diri Yusuf. Saudaraku, Yusuf punya alasan yang kuat untuk membenci keluarganya. Bayangkan dia dibenci oleh keluarganya. Bayangkan saudara sekalian, dia dibenci dan kemudian dibuang. Dibuang secara terhina saudara sekalian sebagai budak di negeri Mesir. Oh, dia bisa berkata, kalau gua dapat lagi, kalau saya ketemu lagi, saya akan bunuh mereka semua. Saudara sekalian, satu kali dia di Mesir mungkin, kemudian ada anak daripada kakak-kakaknya datang. Kemudian dia tahu ini anak dari kakak-kakaknya. Oh, kalau dia memelihara dendam, saudaraku. Kalau dia memelihara ketidakpuasan itu, saudaraku. Kebencian itu, saudaraku. Maka saudara sekalian, dia akan berkata, ini kesempatan saya balas dendam. Tapi Yusuf memilih untuk tidak melakukan itu. Dia beribadah kepada Tuhan. Dia takut, dia terima semua kenyataan ini. Lalu kemudian dia lanjut beribadah kepada Tuhan. Dan waktu dia beribadah, entah berapa kali Tuhan berkata, ampuni dulu baru saya akan mengampuni. Lewatkan persembahanmu itu, ampuni dulu baru engkau datang. Saudara sekalian, Yusuf akhirnya bersedia untuk menerima, mengampuni dan memberkati saudara-saudaranya. Tidak mudah. Tapi dia takut pada Tuhan dan dia percaya dia harus menyembah Tuhan. Saudaraku, kenyataan yang kita harus hadapi saat ini adalah kita harus bertumbuh dalam pertumbuhan keluarga kita. Enggak bisa kita sama saja seperti yang lalu.
Waktu istri saya mendidik anak saya waktu TK dan SD harus berubah ketika saya dan istri saya membangun mereka waktu dia SMP dan SMA. Karena mereka sudah bertumbuh. Saya juga harus bertumbuh. Waktu TK dan SD kita memberikan instruksi. Tapi waktu SD dan SMP kita tahu kita harus berdiskusi dan berdialog. Bayangkan anak SMA masih disuruh-suruh, saudara sekalian. Pasti akan saling melukai. Kita perlu bertumbuh. Pertama, accept. Itu kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kita terus believe bahwa ada rencana Tuhan dan kemudian kita terus beribadah kepada Dia. Yang ketiga, saudaraku, kita butuh keberanian untuk memperjuangkan keluarga kita. Yosua bilang, kalau engkau nggak mau beribadah kepada Tuhan, nggak jadi soal. Saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Jauhkan semua Allah-Allah yang lain dan pilihlah hari ini. Anda pilih untuk tidak beribadah kepada Tuhan, aku pilih untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab saya yakin dan punya keberanian untuk berjalan sekalipun yang lain meninggalkan. Aku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Memilih Tuhan, mengakui kedaulatannya, mengakui rencananya, beribadah kepada Dia, terus belajar bersama dengan Dia, terus bertumbuh dengan Dia. Saudara sekalian, engkau harus memperjuangkan keluargamu. Saya dan saudara harus berjuang untuk keluarga saya dan saudara sekalian. Tapi jangan berhenti di situ. Lihat bagaimana Tuhan pun berjuang di dalam ketidaksempurnaan keluarganya. Matius 1 tadi saya sudah mention. Di situ ada orang-orang yang gak sempurna. Tapi saudara sekalian, Tuhan Yesus menghibur kita. Dia menerima ketidaksempurnaan itu. Di silsilah itu ada Rahab. Rahab itu saudara sekalian seorang wanita tunasusila. Di situ ada Rut, orang Amon. Di situ saudaraku ada Batseba yang berselingkuh dengan Daud. Di situ saudara sekalian ada orang-orang yang tidak sempurna. Tapi Tuhan memperjuangkan silsilah itu dan mengizinkan dia ada di dalam ketidaksempurnaan itu. Tuhan Yesus lahir di palungan. Oh saudaraku, tidak mudah. Tuhan Yesus pada masa lahirnya dalam usia rentang 2 tahun. Dia harus pergi keluar saudaraku Mesir. Semua itu dilakukan untuk menghibur saya dan saudara bahwa dia tahu memperjuangkan keluarga itu tidak mudah. Karena itu saudara sekalian, selain kita menerima dia, percaya bahwa ada rencananya, kita berjuang bukan hanya berdasarkan keinginan kita, bukan karena sewajarnya, tapi karena Tuhan. Tuhan sudah memulai perjuangan itu untuk diri kita. Tuhan, tapi susah. Tuhan bilang, saya tahu. Tuhan, tapi itu mustahil. Tuhan bilang, saya paham. Tuhan, tapi itu menyakitkan. Tuhan bilang, saya paham. Jadi saudaraku, dalam berjalan dengan keluarga, kita menerima, kemudian kita bersyukur, kita percaya, dan kemudian kita bertumbuh. Kita memiliki keberanian, lalu kita memperjuangkannya. Pagi ini, saudaraku, berjuanglah untuk keluargamu. Saya dan saudara tidak akan pernah lepas dari keluarga, dari silsilah keluarga. Tidak akan pernah lepas. Saya akan tutup renungan ini saudaraku dengan sebuah kesaksian dari teman di Filipina. Anak dari Pak Peter Tanci. Saya pernah menyaksikan ini dalam konteks bagaimana Tuhan mengubah tragedi menjadi berkat. Tapi saya mau menyaksikan dari sisi yang lain. Apa yang dialami oleh Joy Tanci yang diperkosa pada saat bapaknya pelayanan. Saudaraku, pada waktu itu dia adalah yang paling tua, ditinggalkan oleh orang tuanya pergi keluar kota untuk pelayanan. Pak Peter Tanci dan istrinya. Lalu saudara sekalian, sesuatu terjadi, satu geng anak muda masuk ke dalam rumah, merampok semuanya, memperkosa wanita ini. Hancur hatinya saudara, hancur hatinya. Lebih hancur lagi Pak Peter Tanci waktu pulang. Diberi info secepat mungkin untuk bisa pulang. Dan dia melihat rumahnya sudah porak-poranda. Tapi dia melihat anaknya terbaring menangis di sudut. Hancur hatinya. Oh, dia mungkin bisa berkata, Tuhan, kenapa engkau izinkan keluargaku hancur pada saat saya melayani di sana. Oh, dia bergumul saudaraku. Seperti pendeta Rick Warren bergumul dengan anaknya yang bunuh diri. Pendeta Tanci juga bergumul saudara.
tidak mudah. Dia bilang, malam-malam kelam itu selalu ada bisikan, tinggalkan pelayanmu. Tuhanmu tidak bisa untuk menjaga keluargamu. Bagaimana mungkin kau berkhotbah tentang Tuhan sementara engkau mengalami kepahitan yang tidak mudah ini. Saudaraku, itu masa-masa yang tidak mudah. Baik bagi Joy maupun bagi Pak Peter Tanci. Tahun lalu kami bertemu. Dan pada waktu Pak Peter Tanci menyaksikan lagi tentang kesaksian ini. Saya melihat di dekapan suaminya Joy menangis. Saudaraku, peristiwa itu gak bisa dirubah, gak bisa dihapus. Namun Joy berkemenangan. Saudaraku, dalam kesaksiannya dia berkata, hari ini saya bisa bersaksi. Seperti Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik kepadaku. Saudara sekalian, Joy Tanci sekarang berdiri menjadi seorang wanita yang mempertahankan derajat dan harkat daripada seorang wanita. Dia membina banyak anak-anak muda wanita yang dilecehkan secara seksual. Dia memperjuangkan kekudusan hidup dan lain sebagainya. Mulai dari kisah hidupnya yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Tapi ini, the power of my family, dia bilang. Keluarga saya nggak menuduh saya, nggak menghakimi saya. Keluarga saya menerima saya. Mereka menangis bersama-sama dengan saya pada malam-malam itu. Kami nggak berani mengutuk Tuhan, kami nggak berani marah pada Tuhan. Kami mau belajar percaya kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pasti ada sesuatu. Dan tahun-tahun yang tidak mudah itu, saudaraku, dia bilang, keluargaku menjadi satu base, menjadi kekuatan, menjadi sebuah penghiburan. Aku menangis bersama dengan mereka dan mereka tidak menghakimi saya. Pak Peter Tanci juga mengatakan, saya merasa gagal sebagai ayah, saya merasa gagal sebagai seorang laki-laki. Tapi keluargaku memeluk aku, bergumul bersama aku, berdoa bersama aku, menangis meraung-raung dan berkata, why God, why God, why God. Oh, dia bilang, saya seperti berperang dan sudah luka berat di medan perang. Begitu kembali ke keluarga, aku mendapat penghiburan, aku mendapat oase kembali, aku dikuatkan, aku dihiburkan. The power of my family. Maka saudaraku, dalam banyak seminar yang dihadiri saudaraku, dia pimpin. Bahkan buku-bukunya bicara tentang keluarga. Bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari keluarga. Pilihlah untuk menjadikan keluargamu menjadi tempat untuk membangun engkau. Dan itu PR-nya ada pada saya dan saudara. Kita harus bertobat, kita harus bertumbuh. Dan kita harus memperjuangkannya, saudara sekalian. Tidak pernah bisa berjadi sedemikian rupa menurut kehendak kita dalam jentikan waktu. Saya mengundang engkau untuk berjuang buat keluargamu. Tapi mungkin kau berkata, Pak Hendrikus, it's too late. It's too late. Kalau ibaratnya hati, Pak Hendrikus, ini hati udah tercabik begitu lupa bertahun-tahun. Dan si itu tidak pernah mengakui kesalahannya. Mana mungkin, Pak Hendrikus. Saya waktu mempersiapkan ini mengingat ada seorang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Kalau usianya bertemu dengan Tuhan Yesus itu 60, maka setengah lebih daripada kehidupannya ada dalam keadaan lumpuh, saudaraku. Yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia, pertanyaan Tuhan Yesus apa? Maukah engkau sembuh? Ya jelas dong, gak usah ditanyain Tuhan Yesus gimana sih. Saya ada di sini kan untuk sembuh. Tapi kalimat berikutnya, ya tentu saya pengen sembuh. Orang lumpuh ini berkata, tetapi setiap kali aku mau pergi ke kolam itu. Karena mereka percaya waktu kolam itu bergolak ada malaikat dari sorga. Dan setiap orang yang percaya masuk pertama kali dia disembuhkan. Tapi setiap kali saya mengupayakannya. Bukan hanya sekali loh Tuhan Yesus. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun Tuhan Yesus. Tapi itu gak pernah kejadian. Saya pengen sembuh. Tapi hati saya sudah pahit dengan kegagalan. Hati saya sudah beku. Hati saya sudah seperti besi yang gak bisa diubah lagi. Tuhan Yesus juga mungkin pagi ini berkata,
maukah engkau sembuh? Saudara sekalian, waktu orang ini sembuh, saudara sekalian, orang di sekitarnya nggak berubah. Orang yang menghina dia nggak berubah. Itu sebabnya pada waktu itu, saudaraku, banyak orang yang mempertanyakan dia dan mereka menghina dia, meludahi dia sebagai orang yang nggak punya harapan 38 tahun. Saya tadinya kenal waktu saya kecil, sekarang sudah berkeluarga, punya anak, engkau masih di sana. Keluarganya, teman-temannya, keluarga yang lain juga tidak berubah. Tapi orang itu berubah. Saudara sekalian, pagi hari ini mungkin kau juga gak bisa mengubah pasanganmu, orang tuamu, anakmu, menantumu, mertuamu. Tapi Tuhan Yesus berbicara kepada setiap roh di tempat ini. Dan dia bertanya, maukah engkau sembuh? Mungkin keluarga itu, pasanganmu tidak berubah, itu hal yang lain. Itu pekerjaannya Tuhan. Tapi maukah hatimu kembali dihangatkan oleh kasih Kristus, sehingga setiap kali beribadah di tempat ini yang kau lihat adalah kasih Tuhan, bukan muka orang yang menyebalkan itu, yang membuat engkau menjadi hambar di dalam pujian dan penyembahan. Maukah engkau sembuh, temanku? Maukah engkau sembuh? Saudaraku, dalam 1 bulan ini kita bicara tentang walking with. Lalu kemudian di sini ada yang pintar-pintar jemaat Tuhan di sini ya, ngusulin. Wah, temanya kurang katanya. Harusnya ada walking dead man katanya, gitu ya. Kayak zombie gitu. Saudara mau keluarganya kayak zombie? Ada tapi nggak ada, nggak ada tapi ada. Mau? Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Tapi Tuhan ini tidak bisa membayar hati yang hancur. Ya, Joy Tanti juga setelah puluhan tahun masih menangis mengingat peristiwa itu. Tapi dia menang dari penjara, kehancuran. Maukah engkau sembuh? Satu waktu ketika engkau dipulihkan, entah kapan pasangan mungkin dipulihkan, anakmu dipulihkan, mertuamu dipulihkan, menantu dipulihkan. Sama-sama ada waktunya, ada jalannya. Di mana orang itu berkata, Tuhan, aku mau sembuh. Satu kali Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan para muridnya berkata, kalau engkau Tuhan, suruh saya berjalan. Lalu kemudian saudara sekalian, Petrus berjalan di atas air. Tapi pada waktu dia berjalan ada angin, membuat imannya ragu. Kemudian dia mau tenggelam. Dan pada waktu dia mau tenggelam di tengah badai itu, dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus itu penuh dengan kuasa. Dia berjalan di atas air. Dia bisa membuat, kemudian air itu mengangkat Petrus dan kemudian Petrus gak jadi tenggelam. Dia bisa, saudara sekalian, membuat tiba-tiba air itu menjadi es, bisa. Kemudian Petrus jadi seperti main skate begitu, saudara, bisa. Tapi ini yang dilakukan Yesus. Yesus mengulurkan tangannya, memegang tangan Petrus, mengangkat dia. Tidakkah engkau melihat pagi ini tangan Tuhan sedang terulur buat engkau? Tidakkah engkau melihat pagi ini tangan Tuhan sedang terulur kepadamu? Dan dia berkata, betul, tidak mudah anakku. Tapi kalau engkau mau, mari aku akan mengangkatmu. Betul, mungkin mustahil. Tapi kalau engkau mau, ini tanganku, pegang tanganku, aku pegang tanganmu. Bangkit bersama denganku. Saudara sekalian, maukah engkau berjalan bersama dengan Tuhan, memenangkan keluargamu untuk kemuliaannya? Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan dengan caranya yang ajaib memulihkan hidupmu. Keluarga bukan untuk meruntuhkan. Keluarga diciptakan, diberikan Tuhan untuk membangun engkau. Maukah engkau sembuh? Dan kalau iya, lihat tangan Tuhan yang sedang terulur bagimu. Dia punya rencana jauh lebih indah
dari apa yang bisa engkau pikirkan. Selamat menjalani tahun 2025 bersama dengan keluargamu. Dan saya berharap engkau punya kesaksian yang indah tentang kebaikan Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari hati yang merendah kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu. Rencana Tuhan tak pernah berubah untuk membangun engkau melalui keluargamu. Kebaikan Tuhan tak pernah berubah di tengah-tengah ketidaksempurnaan dan kegagalanmu. Kebaikan Tuhan gak pernah berkurang untuk menolong engkau. Lihatlah tangannya yang terulur kepadamu dan bertanya, maukah engkau sembuh? Sebentar kita akan mengulang refnya ini 2 kali. Dan bagi engkau yang berkata, Tuhan tolong saya, bantu saya sampai akhir, supaya keluargaku memuliakan nama-Mu. Walaupun tidak mudah, tapi Tuhan saya mau. Kalau itu engkau, taruh tanganmu di dada, kita nyanyikan refnya 2 kali. Sebagai sebuah permintaan kepada Tuhan. Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Kita menghadap kepada Tuhan. Katakan dalam hatimu, terima kasih, syukur kepada Tuhan untuk keluarga yang kau miliki. Bilang pada dia, Tuhan, sekalipun tidak mudah, sekalipun tidak mengerti, tapi aku bersyukur. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Yang kedua, kalau kau ada beban, pergumulan dan keluargamu, bilang pada Tuhan, Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, tolong saya. Taruh tanganmu di dada dan bilang pada dia, Tuhan, mustahil, tapi aku percaya. Tolong saya. Tuhan, tolong saya. Bapa Sorgawi, kami percaya rencana awal-Mu adalah untuk membangun setiap kami dengan keluarga yang Kau tempatkan bagi kami. Tapi kami juga mengakui keterbatasan dan dosa kamilah yang menghancur porandakan rencana-Mu. Karena itu kami bertobat, Tuhan, ampuni kami. Dan saat ini, apapun keadaan keluarga kami mau berseru kepadamu dan berkata, Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Dan terima kasih karena kisah hidupmu tidak akan pernah tertukar, tergantikan. Engkau wujudkan kehendak-Mu atas hidup kami. Bahkan Abraham, Ishak dan Yakub bukanlah orang sempurna.
tapi Engkau membela mereka dan keluarga mereka. Engkau tidak melupakan kesalahan mereka, tapi Engkau memulihkan mereka. Bahkan Engkau tidak malu disebut sebagai Allahnya Yakub, si pembohong, si penipu, si pegagal itu. Kami bersyukur Engkau juga adalah milik kami dan kami adalah milik-Mu. Tuhanku, tolong kami. Bapa di sorga, kami mohon kepada Tuhan, biarlah tahun 2025 adalah cerita mujizat Tuhan, di mana Tuhan memulihkan banyak keluarga di gereja GKI Anugerah. Kami mohon ya Tuhan, dengan iman, tahun 2025 adalah tempat di mana Tuhan memulihkan semua tempat, semua keluarga. Menjadi savana, menjadi sebuah tempat oase yang menyegarkan, mendukung, menghidupkan, membangun orang-orang yang ada di dalamnya. Oh Tuhan Yesus Kristus, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Bala dalam kuasa-Mu dan kebaikan-Mu, segala kuasa kegelapan yang merencanakan untuk kegagalan dan kehancuran, untuk mempermalukan nama-Mu atas keluarga kami, boleh dihancurkan demi nama Tuhan Yesus. Tuhan gantikan dengan roh damai sejahtera, roh pemulihan, roh kasih karunia, roh kebaikan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau tahu setiap kami. Kami enggak mau menjadi zombie-zombie Kristen. Kami enggak mau keluarga kami menjadi zombie-zombie yang berjalan di dalam kematian. Tapi kami mau ikut rencana-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Glory, haleluya hanya bagi-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah GKI Anugerah boleh menyaksikan tentang keluarganya Tuhan. Tentang rencananya Tuhan yang begitu indah. Tuhan punya rencana, Tuhan punya cerita tersendiri atas hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami berterima kasih demi nama Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, di